Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita akan membahas bab 3 bahasa pemrograman. Tujuan dari pembelajaran bahasa pemrograman ini adalah supaya kalian dapat memahami demo-demo maupun tutorial yang digunakan untuk bahasa pemrograman, kemudian cara kerjanya dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasa pemrograman. Nah, di dalam submateri bahasa pemrograman ini ada 3 bagian. Yang pertama algoritma, flowchart, dan aplikasi pemrograman. Untuk semester ganjil ini, Ibu akan membatasi pelajaran kita hanya sampai di flowchart, algoritma, dan flowchart. Sedangkan untuk yang aplikasi pemrograman visual sederhana atau membuat bahasa pemrograman, itu kita tidak kerjakan dulu ya. Seperti menggunakan Scratch, Tinker, Waterbear, Stencil, Hopscotch, Codewixblock. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam bahasa pemrograman. Untuk sementara kita tidak kerjakan dulu ya. Kita hanya mempelajari materi algoritma dan flowchart saja dulu ya. Nah, kalau untuk flowchart itu ada sistem flowchart, ada program flowchart, dan ada yang namanya simbol flowchart. Nah, algoritma sendiri merupakan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis ya. Jadi algoritma sebenarnya merupakan suatu istilah yang di dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita jumpai, yaitu urutan langkah-langkah. Misalnya kita mau memasak nih, atau kita mau menjahit, atau kita mau mencuci kain. Nah, ketika kita mengerjakan hal-hal tersebut, pasti kan ada urutan langkah-langkahnya kan. Kalau masak misalnya mau ngapain dulu, harus pas bawangnya dulu, harus potong cabenya dulu, dan seterusnya. Nah, kalau di dalam teknologi komputer, khususnya bahasa pemrograman saat ini, ada yang namanya istilah algoritma gitu ya, yaitu urutan langkah-langkah ini ya, supaya Ibu persingkat saja ya, jadi supaya tidak terlalu panjang ya. Nah, karena kenapa komputer itu harus diberikan urutan langkah-langkah atau algoritma seperti ini? Karena komputer itu kan adalah benda hidup, dia adalah mesin ya kan, yang dikendalikan oleh manusia dan diatur cara kerjanya oleh manusia. Jadi dia harus dibuatkan yang namanya algoritma. Nah, makanya di dalam teknologi komputer ini, pelajaran teknologi komputer kita ini atau TIK, itu kita ada yang di dalam bahasa, khususnya dalam bahasa pemrograman, kita itu ada namanya mempelajari materi algoritma ya. Oke, Ibu akan lanjutkan. Karakteristik suatu algoritma itu dia harus tertata dengan baik ya. Jadi langkah-langkahnya itu jelas. Ini mau ngapain dia harus jelas. Kemudian jelas ya, dapat dipahami, dapat dihitung secara efektif ya. Jadi bisa juga yang di dalam namanya di dalam bahasa pemrogram itu ada perhitungan. Nah, perhitungannya itu harus efektif, maksudnya itu nggak boleh terlalu panjang supaya komputernya tidak kesulitan dalam mengoperasikan ya, supaya komputernya bisa baca dan bisa mengoperasikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini Ibu yang tadi cerita tentang algoritma itu ya. Contoh kegiatan yang bisa dibuat algoritmanya: membuat nasi goreng, masukkan bumbu, masukin telur, masukkan nasi ya. Menjahit pakaian, membuat pola, apa dulu nih, buat garisnya, kemudian digunting kainnya, dan seterusnya ya. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika ingin makan nih, langkah-langkahnya apa dulu nih? Cuci tangan, siapkan piring, ambil nasi, taruh nasi di atas piring, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi, ambil air minum, baca doa, makan, selesai makan baca doa lagi ya kan? Kemudian nanti baru cuci piring terakhirnya. Nah, ini adalah algoritma
dalam praktikum IPA, khususnya dalam uji asam dan basa, nanti kalian bisa tanyakan sendiri langsung dengan guru IPA-nya ya. Bu, gimana sih langkah-langkah atau cara-cara membuat ini uji asam basa gitu ya. Nah, ini Ibu tidak akan jelaskan secara detail ya mengenai cara-cara atau langkah-langkahnya, karena tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Yang ini mungkin yang agak panjang ya. Kalau tadi kan singkat ya. Nah, kemudian kriteria suatu algoritma itu ada inputnya, ada outputnya, ada masukannya, ada keluarannya ya. Kemudian efektif, efisien ya, terstruktur. Ya, terstruktur itu artinya dia nggak boleh loncat-loncat ya. Misalnya nih urutannya sudah ditentukan nih, mulai dari A, B, C sampai Z. Kemudian kalian tidak konsisten nih, kalian malah mengerjakannya tuh A dulu, kemudian C, kemudian M, kemudian S gitu kan, kemudian balik lagi ke C misalnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia harus langkah demi langkah dikerjakan secara teratur ya. Efektif atau efisien nih maksudnya ya kalian jangan terlalu panjang buat programnya atau langkah-langkahnya itu. Jadi singkat saja tapi bisa menyelesaikan suatu masalah ya. Oke, lanjut. Nah, flowchart itu adalah diagram yang terdiri dari satu atau dua arah aliran yang berlaku secara berurutan dan berkesinambungan. Ya, nanti kita lihat contohnya seperti apa itu flowchart. Ya, yang jelas flowchart ini merupakan suatu diagram. Nah, fungsinya itu adalah ketika kalian ingin membuat program, itu kalian harus jelaskan dulu pola berpikirnya dalam bentuk algoritma. Ya, dalam bentuk langkah-langkahnya apa dulu nih, gitu ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam flowchartnya, Ibu akan jelaskan dulu bahwa di dalam flowchart itu ada yang namanya simbol-simbol dan tujuannya. Misalnya ini terminator, itu untuk menggambarkan kegiatan awal atau akhir suatu proses ya. Ya, simbol proses, simbol data, simbol decision ya. Jadi ada simbol-simbolnya. Predefined process, line connector, on page reference, off page reference ya. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini contoh flowchart. Ini adalah contoh flowchart kelulusan ya. Jadi kalian akan memulai program dulu. Nah, ini simbol mulai ini selalu ada ya. Start atau memulai ini selalu ada. Mulai dan selesai ini harus selalu ada. Kemudian kalian harus memasukkan data nama dan kelas ya. Nah, untuk data, kalau kalian memasukkan data itu simbolnya adalah ini ya. Menggambarkan kegiatan masukan atau keluaran yang dihasilkan. Jadi kalian kan harus masukin dulu nih nama dan kelasnya. Nah, dia pakai simbolnya seperti ini. Jajaran genjang begini ya. Nah, kemudian komputernya nih membaca data nilai ujian tersebut. Jadi dia pakai yang kotak ya. Kalau kotak itu proses. Ya, nih lihat nih ya, proses ya. Menggambarkan proses, ya kan? Nah, kalau sudah, baru kalian tanya sama komputernya, apakah nilai ujiannya itu lebih dari KKM? Kata dia kan, tanya kan? Oh iya, kalau iya berarti dia lulus. Nah, kalau lulus berarti nanti komputernya mengeluarkan mengeluarkan tampilan lagi dalam bentuk hasilnya adalah lulus gitu ya. Nah, tetapi apabila nilai KKM-nya itu kurang, nilai ujiannya itu kurang dari KKM, maka dia tidak lulus. Nah, nanti dia akan memberitahukan atau menampilkan data hasilnya adalah tidak lulus ya. Gitu. Nah, nanti baru kalau sudah keluar hasilnya program tersebut selesai ya.
Nah, simbol selesai ini dan simbol mulai ingat tidak boleh ketinggalan ya. Ini harus ada terus. Kalau dalam membuat flowchart suatu program ini harus ada mulai dan selesai. Ya. Nah, Ibu akan memberikan tugas membuat flowchart pada pengayaan PH bab 3 hari ini ya. Nah, Ibu harap kalian mengerjakannya. Kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman ya. Ya, ini adalah flowchart yang dibuat oleh teman kalian Jessica Angel kelas 7D. Ini adalah contoh flowchart penjumlahan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Jessica Angel ini udah benar ya. Cuman mungkin Ibu akan perbaiki di bagian-bagian tertentu ya, bagian-bagian tertentu Ibu akan perbaiki. Nah, untuk flowchart itu harus selalu dimulai dengan simbol mulai. Ya, harus selalu dimulai dengan simbol mulai. Nah, kemudian ini adalah simbol memasukkan data. Ya. Yang bentuknya jajaran genjang seperti ini adalah simbol memasukkan data ini juga ya, yang ini ya. Ini menampilkan hasil dan memasukkan data itu simbolnya sama pakai jajaran genjang ya. Nah, ini adalah simbol proses ya, yang bentuknya persegi panjang ini adalah simbol proses. Nah, jadi pertama kalian memberikan instruksi kepada komputer nih, mulai gitu ya. Nah, mulailah dia kan. Nah, kemudian kamu kasih instruksi lagi ke komputernya, masukkan dong bilangan A dan bilangan B gitu kan. Nah, terus nanti komputernya ini A-nya berapa, dia tanya ke kalian, A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, nanti kalian masukkanlah A-nya 2 misalnya, B-nya 3 gitu ya. Nah, terus kamu kasih lagi instruksi ke komputernya, tolong dong proses hasilnya A ditambah B itu berapa gitu ya kan. Nah, terus si komputernya proses nih, hasil itu adalah A tambah B gitu ya kan. Nah, terus kamu kasih lagi instruksi ke dia, tolong dong tampilkan hasilnya berapa. A tambah B tadi hasilnya berapa gitu kan. Hasilnya kan sama dengan 5 nih, komputernya udah proses nih. Terus nanti dia komputernya akan tampilin, oh hasilnya sama dengan 5 gitu ya. Terus kamu kasih lagi instruksi ke komputernya selesai ya. Nah, nanti dia baru berhenti, komputernya tidak ini ya, berproses lagi. Gitu caranya ya. Intinya kalian adalah membuat instruksi kepada komputer tersebut bagaimana supaya dia mengerjakan atau melakukan langkah-langkah yang ingin kalian supaya dia kerjakan gitu ya. Itu namanya bahasa pemrograman itu seperti itu ya. Jadi kalian buat dulu bagan atau diagram flowchartnya ini supaya nanti komputernya bisa bekerja gitu ya. Nah, sementara itu dulu materi kita sampai hari ini. Jangan lupa minggu depan kita PH bab 3 bahasa pemrograman. Untuk aplikasi pemrogramannya sementara Ibu tidak jelaskan dulu sama kalian ya. Nanti itu kalau misalnya ada waktu lain lagi, misalnya ada waktu yang agak panjang untuk membuat program aplikasinya, nah nanti baru Ibu ajarkan ke kalian cara membuat programnya ya. Demikianlah materi kita sampai saat ini, kiranya dapat bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih.